Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, di tangan penjajah Jepang, pendidikan justru menjadi alat untuk mencapai tujuan politik dan militer. Apakah sistem pendidikan kita yang sekarang masih terpengaruh oleh masa lalu? Ternyata, kebijakan pendidikan Jepang selama pendudukan telah menanamkan benih-benih yang masih tumbuh hingga kini. Apa sajakah itu? Kami dari kelompok 6 akan membahas secara mendalam tentang kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Jepang selama masa pendudukan di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kebijakan ini mengubah wajah pendidikan di negeri kita dan apa saja dampaknya yang masih terasa hingga saat ini. Memudahkan akses pendidikan bagi bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan juga membuat sistem pendidikan lebih inklusif dan efisien. Sebelumnya, hanya golongan tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi karena kendala bahasa Belanda. Dengan bahasa Indonesia, pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh lapisan masyarakat yang lebih luas, meskipun tetap dibatasi oleh kebijakan dan situasi perang. Sistem pendidikan terintegrasi adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan berbagai elemen dan metodologi untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan koheren. Ini bisa melibatkan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau topik dalam satu kurikulum yang saling terkait, memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana berbagai konsep saling berhubungan. 2. Teknologi dan pendidikan. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan memperkaya proses belajar mengajar seperti penggunaan platform digital untuk akses materi, komunikasi, dan evaluasi. Keterampilan sosial dan emosional. Menyertakan aspek pengembangan keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum untuk mendukung pertumbuhan holistik siswa. 4. Pendekatan multidisiplin. Menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam proyek atau studi kasus untuk membantu siswa melihat keterkaitan antar disiplin dan aplikasi praktis dari pengetahuan yang dipelajari. 5. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Mendorong keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan untuk mendukung pembelajaran siswa secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih terhubung, relevan, dan efektif, serta mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia nyata dengan cara yang lebih terintegrasi. Penutupan sekolah-sekolah berbahasa Belanda di Indonesia terjadi terutama setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Sebelum kemerdekaan, banyak sekolah di Indonesia menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, terutama untuk kalangan elit dan masyarakat keturunan Eropa. Namun setelah Indonesia merdeka, kebijakan pendidikan diubah untuk menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di sekolah-sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari usaha dekolonisasi dan membangun identitas nasional yang kuat. Bahasa Indonesia kemudian diutamakan dalam sistem pendidikan dan sekolah-sekolah yang masih menggunakan bahasa Belanda secara bertahap ditutup atau dialihkan penggunanya. Kebijakan yang keempat ini adalah melarang berdirinya sekolah swasta baru. 1. Kontrol terhadap pendidikan. Pemerintah Jepang mendorong pendirian sekolah swasta untuk memperluas jangkauan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem pendidikan Belanda. Sekolah-sekolah ini berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan ideologi Jepang dan memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan selaras dengan kepentingan Jepang. 2. Pendidikan nasionalisme. Sekolah-sekolah baru ini didirikan dengan tujuan untuk mendidik dan mempengaruhi anak-anak Indonesia dengan nilai-nilai nasionalisme Jepang dan mempromosikan rasa kesetiaan terhadap Jepang. Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah ini mencakup pelajaran tentang Jepang dan berusaha menanamkan semangat pro-Jepang. Kemudian
pengurangan pengaruh Barat. Dengan pendirian sekolah-sekolah baru, Jepang berusaha mengurangi pengaruh pendidikan Barat yang telah berkembang di bawah penjajahan Belanda. Sekolah swasta baru ini lebih menekankan pada pelajaran yang mendukung kepentingan Jepang, seperti bahasa Jepang dan sejarah Jepang, dan mengurangi materi yang berhubungan dengan pendidikan Barat. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Sekolah swasta baru juga dimaksudkan untuk melatih tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan Jepang, baik dalam sektor industri maupun administrasi. Fokus pada pendidikan teknis dan praktis diperkuat untuk memastikan bahwa lulusan dapat langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung kepentingan Jepang. Sistem pendidikan baru. Yang pertama adalah sekolah dasar atau Kokomin-gaku selama 6 tahun. Pelajaran di sini disamaratakan di seluruh wilayah di Indonesia dengan penekanan pada pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum. Yang kedua adalah sekolah menengah pertama atau Soto Chougaku, dan yang ketiga adalah sekolah menengah atas atau Koto Chougaku. Keduanya ini memiliki durasi 3 tahun. Mulai dari tingkat menengah, siswa mulai diarahkan pada jurusan-jurusan tertentu sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti jurusan pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu fokus utama dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan mendukung upaya perang Jepang. Berikutnya adalah sekolah perguruan tinggi. Sistem tingkatan pendidikan baru yang diterapkan oleh Jepang cenderung lebih fokus pada pendidikan dasar dan menengah yang bersifat praktis. Pendidikan vokasional atau keterampilan kerja lebih ditekankan, karena Jepang membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Kebijakan yang keenam adalah menggunakan kurikulum lokal. 1. Pendidikan nasionalisme Jepang. Kurikulum dirancang untuk menanamkan ideologi nasionalisme Jepang dan menghapuskan pengaruh pendidikan Barat yang dianggap berpotensi membangkitkan nasionalisme Indonesia. Pengajaran sejarah dan budaya Jepang menjadi fokus utama. 2. Penggunaan bahasa Jepang. Bahasa Jepang diperkenalkan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya dominan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan integrasi antara pemerintah Jepang dan masyarakat Indonesia. 3. Pendidikan teknis dan praktis. Kurikulum diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang bisa mendukung kebutuhan industri dan militer Jepang di Indonesia. Pendidikan teknis dan praktis mendapatkan penekanan yang lebih besar dibandingkan pendidikan akademik. Jepang mewajibkan setiap siswa untuk latihan disiplin militer keras seperti latihan fisik baris berbaris dengan rambut botak selayaknya tentara militer Jepang. Peraturan ini memberikan pengaruh atau dampak terhadap peraturan yang ada di sekolah Indonesia saat ini. Selain itu, siswa diwajibkan untuk kerja bakti atau yang disebut dengan kinrohoshi. Kinrohoshi yaitu mereka diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak yang digunakan oleh Jepang sebagai pelumas mesin pesawat tentara Jepang, serta perbaikan-perbaikan jalan. Wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimigayo. Kimigayo berisi syair dan makna yang ditujukan untuk keagungan kaisar mereka. Lalu melakukan upacara Seikere. Upacara Seikere yaitu memberikan penghormatan ke arah Tokyo kepada kaisar yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, dan menghormati bendera Jepang Hinomaru. Sebelum para siswa memasuki kelas, diwajibkan untuk melakukan senam Taiso, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kelenturan tubuh.